Shalom saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, salam sehat selalu. Kembali saya Pendeta Joni Delima menjumpai saudara dalam program Renungan Pagi Penyejuk Iman. Dan tema kita hari ini, Tuhan mengawal hidupmu. Untuk pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hidup yang Engkau anugerahkan. Dan kami hendak mendasari perjalanan kehidupan kami hari ini di dalam sorotan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal 13 ayatnya yang ke-22 demikian. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari negeri perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan, sangatlah menarik untuk kita simak dan kita jadikan pelajaran. Hal itu sangat berharga untuk mengerti betapa dahsyat kasih dan kuasa Tuhan mengawal hidup kita. Nah, di sepanjang perjalanan bangsa Israel, Tuhan sungguh-sungguh menyatakan kasih dan perlindungannya. Dan dengan mata kepala bangsa itu sendiri, mereka dapat melihat secara langsung bagaimana Tuhan memperhatikan mereka. Bukti penyertaan Tuhan ditandai secara khusus berupa tiang awan dan tiang api. Di dalam ayat 21 dari pasal 13 kitab Keluaran dicatat di sana, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, dengan itu mereka tidak mengalami panas terik yang begitu menyengat pada siang hari, dan pada malam hari mereka tidak mengalami kedinginan. Mujizat dan penyertaan Tuhan ini menjadi bukti bahwa Tuhan sangat peduli dan mengasihi bangsa Israel. Dia rindu supaya bangsa Israel mengarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara besar dan perkara-perkara ajaib. Namun kenyataannya, mereka tetap tidak bisa mengucap syukur, dan selalu saja mereka melakukan pemberontakan. Mata mereka hanya tertuju pada berkat-berkat-Nya saja, kepada hal-hal yang sifatnya jasmania. Bila tidak ada air, mereka langsung mengeluh dan bersungut-sungut, seperti yang dicatat dalam Keluaran pasal 17 ayat yang ketiga. Demikian, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Bahkan mereka pun membuat patung lembu emas untuk mereka sembah. Akibatnya, banyak dari mereka yang tewas di padang gurun. Ingatlah saudaraku, bahwa kebinasaan yang mereka alami karena mata mereka tidak tertuju kepada Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh, melainkan hanya mencari berkat-Nya saja. Bukankah keadaan ini tidak jauh beda dengan orang-orang Kristen di zaman sekarang? Jujur kita harus akui bahwa banyak yang beribadah ke gereja bukan untuk mencari Tuhan, tetapi yang mereka cari adalah berkat-berkat-Nya saja.
Dan ketika mereka belum mengalami berkat-berkat Tuhan, mereka mudah kecewa, lalu mencari tempat lain yang mereka pandang sebagai tempat yang tepat untuk mengalami hidup yang diberkati. Tidak jarang, saudaraku, ada orang yang mengklaim dirinya anak Tuhan, begitu mudahnya berpindah-pindah ke anggotaan gereja cuma karena persoalan jasmania. Iman mereka, saya mau katakan, dibangun di atas dasar yang sangat rapuh, yakni tanda-tanda mujizat. Sehingga ketika mereka merasa mujizat Tuhan tak terjadi dalam hidupnya, lalu mereka mulai kecewa, lalu pindah menjadi warga gereja yang lain. Pindah dari gereja A ke gereja B, dari gereja B ke gereja C, dan seterusnya. Sekali lagi, karakter seperti ini adalah karakter padang gurun. Umat yang mudah kecewa hanya karena mereka membangun keyakinan mereka di atas dasar yang rapuh. Saudaraku, memang tidak dapat dipungkiri bahwa kita sangat merindukan hidup yang diberkati. Tetapi apa yang diminta Tuhan? Itulah yang lebih dahulu kita lakukan. Apa yang Tuhan minta pada diri kita, itulah yang harus kita prioritaskan. Maka Tuhan yang adalah sumber berkat akan melimpahi kita dengan kebaikannya. Pertanyaan, apa sih yang Tuhan minta? Apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan minta adalah ini: carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayat 33. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah dan kebenarannya itu? Hal ini dijelaskan oleh Musa dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 2. Jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, kerajaan Allah berarti menyerahkan dan mempersembahkan seluruh keberadaan hidup kita di bawah otoritas Tuhan, di mana bukan kehendak kita lagi yang berlaku, tetapi kehendak Tuhanlah yang harus diberlakukan. Karena itu, saya hendak menegaskan hal ini kepada saudara. Jika Tuhan mengawal hidupmu, maka sudahlah pasti Ia akan memberimu yang terbaik. Namun Tuhan pun meminta hal ini daripadamu, yakni engkau harus tetap setia untuk hidup berpadanan dengan kehendaknya. Selamat menjalani aktivitasmu hari ini. Tuhan Yesus memberkatimu.